Benih Rahasia Sang Pewaris episode 52. Melihatnya, Gilang bisa merasakan kekaguman yang kuat karena ia telah jatuh cinta pada Shira pada pandangan pertama. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa ia menyukai atau mencintainya. Saat itu, Shira mengenakan blus berumbai yang dipadukan dengan celana jeans denim. Ia tampak kasual namun bergaya dan rambut panjangnya dibiarkan terurai di bahunya sehingga menonjolkan wajahnya yang halus. Secara keseluruhan, ia tampak sangat menarik. "Shira, mari kita makan siang bersama. Aku sudah memesan restoran untuk merayakan kepulangan Presiden Adam." "Baiklah, tentu." Shira mengangguk. Mendengar itu, Gilang sangat gembira. Ia akhirnya bisa duduk untuk makan dan mengobrol dengan Shira. Gilang mengeluarkan sebotol air dari tasnya, lalu memberikannya kepada Shira sambil berkata, "Ini, minumlah air." Shira mengambil botol itu dan membuka tutupnya untuk meminumnya. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki di koridor. Dan itu berasal dari sudut lift. Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik dengan rasa ingin tahu sambil meminum airnya. Puff! Ketika dia melihat siapa orang itu, dia langsung tersedak minumannya. Kenzo dan Firdaus datang tanpa diundang. Kenzo melangkah masuk dengan kakinya yang kuat dan ramping. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura kuat yang membuat siapapun yang lewat akan menatapnya. Mengapa dia ada di sini? Ketika Kenzo melihat Shira berdiri di samping Gilang dan tampak mengobrol dengannya, ia menyipitkan matanya dengan berbahaya. Ia tidak suka kenyataan bahwa pria selalu ada di sekitar Shira. "Presiden Wiharja, apa yang membawamu ke sini?" Shira menghampirinya dengan sopan. "Presiden Wiharja datang karena dia prihatin dengan Tuan Nugraha," Firdaus menjelaskan sambil tersenyum. "Terima kasih atas perhatianmu. Ayahku akan pulang sebelum siang." Shira menatap Kenzo dengan penuh rasa terima kasih. "Aku kesini untuk menemui ayahmu," ucap Kenzo dengan suara rendah. Setelah itu, Shira menuntunnya ke bangsal Adam. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia memberitahu ayahnya yang sedang bermain dengan Leon. "Ayah, Presiden Wiharja ada di sini untuk menemuimu." Adam langsung merasa kewalahan. Di sampingnya, Leon berseru, "Apakah Tuan Wiharja ada di sini?" Saat itu juga, Kenzo memasuki bangsal. Tatapannya berubah lembut saat melihat Leon. "Kamu di sini juga, Leon?" "Hai, Tuan Wiharja." Leon menghampirinya dan memegang tangannya sebelum mereka berdua berjalan bergandengan tangan menuju tempat tidur Adam. "Tuan muda Kenzo, mengapa Anda datang jauh-jauh? Pasti merepotkan. Mengapa Anda juga membawa semua hadiah ini?" Adam merasa tersanjung karena dia bersyukur bahwa Kenzo bersedia menyelamatkan perusahaannya. Jadi mengapa dia masih datang jauh-jauh untuk mengunjunginya? "Tidak masalah. Aku sangat khawatir saat mendengar bahwa kamu dirawat di rumah sakit." Kenzo menatap Adam dengan khawatir, dan dia juga menyadari bahwa Adam sangat ingin tahu apa yang akan terjadi pada perusahaannya. "Aku sudah menyelesaikan akuisisi perusahaanmu." "Begitu cepat? Bagaimana kamu melakukannya?" seru Adam dengan heran. "Apakah Prasetya setuju untuk menyerah dalam mengakuisisi perusahaanku?" Firdaus, yang berdiri di samping, tersenyum sambil menjawab, "Tuan Adam, Anda mungkin tidak tahu tentang hal itu. Tetapi Presiden Wiharja sudah lama khawatir bahwa perusahaan Anda akan diakuisisi, jadi dia telah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Kami akan segera mengakuisisi perusahaan mereka,
jadi Anda tidak perlu khawatir lagi." Mendengar itu, Adam terkejut sekaligus lega. Di saat yang sama, ia juga menyaksikan betapa dahsyatnya kekayaan dan kekuasaan. Itulah kenyataan kejam dunia bisnis yang menyerupai medan perang. Seperti rantai makanan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Meski perusahaannya kecil, perusahaan prasetya akhirnya tak luput dari nasib diakuisisi oleh perusahaan lain yang lebih besar. Berdiri di samping, Shira juga tercengang. Kenzo mengakuisisi perusahaan prasetya? Ketika dia memikirkan bagaimana pria tua itu menyombongkan diri dan berteriak di depan ayahnya kemarin, dia akhirnya bisa bernapas lega. "Terima kasih atas perhatianmu. Aku sangat berterima kasih atas usahamu." Adam begitu terharu hingga matanya memerah. Ia menatap mata Kenzo seolah-olah Kenzo adalah orang tua yang telah menafkahinya sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Kenzo dengan ekspresi bersyukur. Ia tidak mampu mendukung ayahnya, tetapi Kenzo berhasil meningkatkan rasa percaya diri ayahnya di hadapan saingannya. "Inilah yang harus aku lakukan, Tuan Adam." Kenzo tetap menepati janjinya bahwa ia akan melakukan apapun demi keluarga Adam. Leon, yang berdiri di samping Kenzo, tampaknya merasakan suasana itu. Ia memeluk Kenzo dan mendongak ke arahnya, sambil berkata, "Kamu orang baik, Tuan Wiharja. Kamu menyelamatkan perusahaan kakek dan bahkan banyak membantu mamaku. Haha, aku melakukan ini dengan sukarela. Mama bilang kita harus berterima kasih kepada siapapun yang membantu kita dan membalas kebaikan mereka. Sekarang setelah Tuan Wiharja membantu kita, apakah Mama harus membalas kebaikannya?" Leon tidak tahu bahwa keluarga Wiharja berutang budi kepada neneknya, jadi berdasarkan pemahamannya, ibunya harus membalas kebaikan Kenzo. "Benar sekali, Leon. Kita harus membalas kebaikan mereka jika mereka membantu kita." "Iya, bagaimana Mama akan membalas kebaikan Tuan Wiharja?" Leon bertanya karena penasaran. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Kenapa Mama tidak menikah saja dengan Tuan Wiharja? Mama bisa menjadi istrinya dan merawatnya," usul Leon dengan keras. Dengan tergesa-gesa, Shira bergegas menutup mulut Leon, tetapi ia mendengar Adam terkekeh. Sambil bermain bersama cucunya, Adam bercanda, "Leon benar. Firdaus tak dapat menahan diri untuk menimpali. Presiden Wiharja sebenarnya membutuhkan seseorang untuk menjaganya." Sebaliknya, Gilang berdiri di samping sambil tersenyum kaku karena dia tidak mau menerima semua itu. Shira tersipu malu saat dia menarik putranya dan berkata, "Kamu tidak boleh bicara omong kosong, Leon." Ketika tatapan Kenzo tertuju pada Shira, matanya tampak gelap. Ia tampak seperti binatang buas yang ingin memburunya. Di bawah terik matahari, Shira begitu gugup hingga wajahnya memerah. Ia segera merasa malu karena ayahnya juga ada di sana. Melihat wajah ibunya memerah, Leon segera diam. "Tuan Muda Wiharja, jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, tinggallah di sini untuk makan siang bersama kami," tawar Adam. "Tentu saja." Kenzo mengangguk. Mata Gilang menjadi gelap saat itu. Ia berencana untuk mendekati Shira saat makan siang nanti, tetapi Kenzo muncul entah dari mana dan mengacaukan semua rencana awalnya. Berasal dari keluarga biasa, Gilang sangat ingin memperbaiki diri. Ia tidak ingin hidup di bawah hierarki seperti orang tuanya. Namun, dengan koneksi dan kemampuannya, sulit baginya untuk keluar dari lapisan bawah hierarki sosial.
Ketika ia bertemu Adam dan mendengar bahwa ia memiliki 2 putri, ia menemukan jalan pintas menuju kesuksesan. Ia berpikir bahwa ia dapat menikah dengan keluarga Nugraha dan menjadi penerus Adam. Itu akan membantunya bangkit dari takdir yang telah ditentukan baginya. Ada 2 orang putri di rumah keluarga Nugraha. Gilang pernah bertemu Livi sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa Adam tidak mengharapkannya. Sebaliknya, putri tertua dalam keluarga, yang selama ini misterius, menahan napas ketika pertama kali melihatnya di pesta. Gilang tahu bahwa Adam ingin melatihnya menjadi penerusnya dan bermaksud untuk memperkenalkan putri sulungnya kepadanya. Ketika mendengar itu, ia sangat gembira. Ia akan mencapai puncak hidupnya saat ditemani Adam dan putrinya. Meski begitu, ia tidak pernah menduga bahwa Kenzo akan menjadi penghalang terkuat bagi kesuksesannya. Kenzo, yang berada di puncak rantai makanan, juga mengagumi Shira. Gilang mendengar bahwa ibu Shira mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Jadi Kenzo selalu berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi keluarga Nugraha. Itu juga merupakan suatu kebetulan bahwa Kenzo tertarik pada Shira. Gilang, kemarilah. Mari kita pindah ke restoran yang lebih berkelas. Presiden Wiharja dan asistennya akan bergabung dengan kita untuk makan siang. Adam menatap Gilang sambil memberi instruksi. Saat itu, Gilang memiliki perasaan campur aduk, tetapi dia masih memiliki ekspresi hati-hati di wajahnya. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Tentu, aku akan memesan restoran lain sekarang." Gilang kemudian meninggalkan bangsal sambil membawa ponselnya. Berdiri di luar jendela kaca, dia menatap Kenzo dengan penuh kebencian. "Ayah, bagaimana kalau aku pesan restoran dan bawa Presiden Wiharja ke sana?" "Aku akan minta Gilang untuk membawamu ke sana begitu dokumen untuk keluar dari rumah sakit sudah siap," usul Shira. Adam mengangguk dan setuju, sambil berkata, "Tentu. Kau harus pergi dulu. Suruh Gilang masuk." Shira mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada Gilang, "Gilang, aku akan memesan restoran. Kamu dapat membantu ayahku dengan proses pemulangan, dan aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu melalui SMS nanti." "Tentu saja." Gilang mengangguk. Ketika Shira menoleh, Gilang tidak bisa menyembunyikan tatapan penuh kasih sayang yang dia miliki untuk Shira. Setelah Shira membawa putranya, Kenzo, dan Firdaus keluar dari bangsal, mereka menuju tempat parkir mobil. Kenzo memerintahkan Firdaus untuk menyetir mobil Shira, sementara Shira dan Leon mengambil mobilnya. Shira belum membeli kursi keselamatan anak, tetapi Kenzo memilikinya di mobilnya, jadi dia menyetujui pengaturan Kenzo setelah mempertimbangkan keselamatan putranya. Pada pukul 12 siang, mereka tiba di restoran mewah. Adam kemudian membawa Gilang, dan setelah mereka selesai memesan, mereka mulai mengobrol. Adam menyinggung perseteruannya dengan Prasetya secara sepintas, dan hal itu mengejutkan Shira. Ternyata Prasetya dulunya adalah mitra bisnis ayahnya saat perusahaan itu pertama kali berdiri. Kemudian, Prasetya menggunakan dana publik perusahaan itu untuk berjudi, yang diketahui Adam. Setelah menjalani hukuman 1 tahun penjara, Prasetya memperoleh banyak uang gelap dan menggunakannya untuk memasuki industri komersial untuk secara eksklusif mencuri bisnis dan klien Adam. Pada akhirnya, berkat Kenzo, Adam berhasil mengantongi banyak pesanan dan proyek sementara Prasetya bersembunyi selama beberapa tahun sebelum muncul kembali sebagai pengakuisisi. Shira tahu dia harus berterima kasih kepada Kenzo karena telah menyelamatkan ayahnya dari nasib buruk sekali lagi. "Ini untukmu,
Tuan Muda Kenzo. Adam mengangkat gelas anggurnya ke arah Kenzo. Setelah itu, Kenzo berdiri dan mengetukkan gelasnya ke gelas Adam dengan rendah hati. Saat Shira melihat Kenzo minum, dia tidak bisa tidak khawatir dengan perutnya. Itulah sebabnya dia sangat memperhatikan tingkat kepedasan saat memesan makanan. Jangan khawatir, Tuan Adam. Selama aku ada, perusahaanmu akan baik-baik saja, janji Kenzo. Aku merasa benar-benar santai, mengetahui bahwa aku mendapatkan bantuanmu. Hanya saja aku merasa tidak enak untuk terus meminta bantuanmu. Mendengar itu, Adam menoleh ke Shira. Shira, kamu juga harus bersulang untuk Tuan Muda Kenzo. Bagi kaum pria, bersulang untuk seseorang berarti mereka menghormati orang tersebut. Namun, Shira berpikir sebaliknya dan tersenyum. Ayah, jangan minum terlalu banyak. Ini, makanlah. Ayo, bersulanglah untuk Tuan Muda Kenzo. Dia telah melakukan kebaikan yang luar biasa bagi kita. Adam mendesak putrinya. Karena tidak punya pilihan lain, Shira menuangkan segelas anggur dan bersulang untuk Kenzo. Ini untukmu, Presiden Wiharja. Kenzo membawa gelas itu kepadanya dan mengetukkannya ke gelas Shira dengan anggun. Shira tidak menyadarinya, tetapi dirinya tampak khawatir saat melihatnya menghabiskan seluruh isi gelas anggur. Namun, Kenzo menyadari hal itu, dan ia tidak dapat menahan senyum sebagai tanggapan, jelas senang dengan reaksi Shira. Shira mencondongkan tubuhnya ke arah Kenzo, dan Kenzo pun demikian saat menyadari bahwa Shira sepertinya punya sesuatu untuk diceritakan kepadanya. Dari sudut pandang Shira, bulu matanya yang panjang menutupi kelopak matanya, mengaburkan wajahnya yang tajam dan dingin. Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit ternganga, karena kelembutannya saat itu membawa sedikit pesona yang memikat. Jaga perutmu, bisik Shira. Kenzo tidak mengatakan apapun, tetapi menatap tajam ke arahnya dan berkedip, yang menunjukkan dia mengerti. Ini, Tuan Muda Kenzo, makanlah. Sementara itu, Firdaus dan Gilang asyik mengobrol, dan saat itulah mereka menyadari bahwa mereka kuliah di universitas yang sama dengan selisih waktu 1 tahun. Gilang iri dengan pekerjaan Firdaus, karena Firdaus pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika ia bisa bekerja untuk seseorang seperti Kenzo. Namun, Gilang sedikit lebih serakah, karena ia tidak hanya menginginkan gaji tinggi tetapi juga masa depan yang lebih cerah. Terlebih lagi, ia pandai menyembunyikan ambisinya. Oleh karena itu, ia adalah seorang pemuda pekerja keras dan bercita-cita tinggi di mata Adam. Tuan Muda Kenzo, Shira bekerja di perusahaanmu. Aku harap kamu bisa menjaganya. Adam mencoba menyampaikan kata-kata yang baik untuk putrinya. Baiklah. Kenzo mengangguk. Oh, betapa Kenzo ingin merawatnya dengan baik. Tetapi apa yang dapat ia lakukan jika wanita ini terus menolak kebaikannya? Tepat saat itu, sebuah pikiran muncul di benak Adam, tetapi ia menahannya dalam 2 kali. Meskipun Shira sangat luar biasa, ia tetap tidak cukup untuk seseorang seperti Kenzo. Selain itu, Shira memiliki seorang putra. Tidak mungkin keluarga kaya seperti keluarga Wiharja menerima seorang wanita yang memiliki anak sebelum menikah. Oleh karena itu, Adam tidak berani berharap Shira akan menjalin hubungan asmara dengan pemuda kaya ini. Leon duduk di sebelah Kenzo, dan Kenzo selalu memeriksa si kecil dari waktu ke waktu, menambahkan apapun yang disukai Leon ke piringnya. Kekhawatiran Gilang bertambah saat melihat perilaku Kenzo terhadap Leon. Apakah Kenzo mencoba memenangkan hati Shira,
Jika memang begitu, dia tidak punya peluang melawan Kenzo sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan belum menyatakan cintanya kepada Shira. Shira tidak tahu aku menyukainya. Gilang tahu Shira mungkin akan bersikap biasa saja terhadap Kenzo, tetapi dia sangat peduli terhadap Kenzo. Setelah makan, Gilang pergi untuk membayar tagihan, tetapi ternyata Firdaus sudah melakukannya. Setelah itu, ia kembali ke meja untuk memberi tahu Adam. Presiden Wiharja sudah membayar tagihan. Apa? Tuan Muda Wiharja, seharusnya aku yang membayar tagihannya. Adam merasa tidak enak. Bagaimana dia bisa terus membiarkan Kenzo menghabiskan uangnya? Jangan khawatir, Tuan Adam. Kita semua adalah keluarga di sini. Senyum tipis tersungging di mata Kenzo saat ia menatap wanita muda di sebelah Adam dengan penuh pengertian. Shira refleks menundukkan kepalanya dan membalas dalam hatinya, "Siapa keluargamu?" Di sisi lain, Adam tidak bisa cukup berterima kasih kepada Kenzo. Namun, saat itu, Adam mendapat telepon dari kantornya yang mengatakan ada sesuatu yang harus segera ia lakukan. Shira baru menyadari betapa kasarnya ia kepada Kenzo ketika melihat ayahnya terus menjabat tangan Kenzo dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Lihatlah apa yang telah dilakukannya ketika bahkan ayahnya bersikap berbeda di sekitar Kenzo, takut kalau Kenzo mengalami ketidaknyamanan. Dirinya tidak menghormati Kenzo sejak pertama kali bertemu, dan dirinya bahkan merasa jijik padanya. Bahkan saat itu, dia masih menganggapnya setara, tidak lebih unggul darinya. Tetapi sekarang, melihat bagaimana ayahnya bersikap terhadap Kenzo, Shira menyadari betapa buruknya tindakannya terhadap Kenzo. Sudah waktunya bagi Shira untuk pulang juga. Setelah itu, ia menghampiri Kenzo. "Terima kasih untuk hari ini, Presiden Wiharja. Aku harus mengantar Leon pulang sekarang." Namun, Kenzo punya rencana lain. "Kenapa kita tidak pergi berbelanja saja? Aku ingin membelikan Leon beberapa mainan." Setelah itu, Kenzo menggendong anak kecil di sebelahnya dan menuju ke mall. "Hei!" Shira memanggil dengan cemas dan mengejar mereka dengan pasrah. Kemudian, mereka tiba di toko Lego. Apapun set Lego yang Leon lihat dan sukai, Firdaus akan mengambil satu kotak untuknya, dan dalam sekejap mata, kereta dorong Firdaus di belakang Leon sudah berisi beberapa set Lego. "Presiden Wiharja, kamu akan memanjakan Leon. Ini sudah cukup." Shira harus menghentikan Kenzo agar tidak berfoya-foya lagi. Kenzo, yang masih menggendong si kecil di tangannya, masih ingin memilih beberapa set lagi. Namun, tatapan Shira yang tajam dan tegas memberitahunya bahwa dia serius. Setelah itu, dia menoleh ke Firdaus dan berkata, "Ini saja." "Tuan Wiharja, bolehkah aku bermain di sana?" Leon menunjuk ke arah tempat bermain di samping, berharap dia bisa bermain dengan anak-anak lain di sana. Begitu Kenzo menurunkan Leon, si kecil berlari ke arah tempat bermain. Senyum lembut tersungging di mata Shira saat ia melihat putranya bermain dengan gembira. Ketika dia mendongak, dia dikejutkan oleh sepasang mata menyilaukan yang menatap langsung ke arahnya. Jantung Shira berdebar beberapa kali, dan bulu matanya langsung bergetar karena tidak nyaman, tidak yakin kemana harus melihat. Sekalipun Kenzo tidak menatap seorang wanita dengan tatapan lembut, dia sudah dapat membuat wanita itu jatuh cinta padanya. Jadi wanita mana yang akan berkata tidak kepadanya kalau dia bersikap lembut? Setelah membayar set Lego tersebut, Shira merasa sudah saatnya Leon dan dirinya pulang. Setelah itu,
Kenzo menyuruhnya untuk menyetir dengan hati-hati sebelum pergi bersama Firdaus. Setelah kembali ke rumah, Leon bermain dengan set Lego barunya di atas karpet, mengurus urusannya sendiri, dan Shira memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerjakan sketsanya. Sekarang, yang harus ia desain hanyalah kalung Kenzo. Namun, dia tidak senang dengan desain yang dia hasilkan malam itu. Lebih buruk lagi, pikirannya melayang kemana-mana, dan dia tidak bisa fokus. Kembali di Nugraha Residence, Rahel menelepon Adam untuk menanyakan nasib Nugraha Construction. Adam tentu saja tidak menyembunyikan apapun darinya, mengatakan bahwa Kenzo telah turun tangan dan perusahaan itu tidak akan diakuisisi. Rahel menghela napas lega setelah mendengar berita itu. Perusahaan Adam telah diselamatkan. Jadi sekarang dia harus membuat rencana untuk mengambil alih perusahaan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Sementara itu, Nindya Deagres tengah menunggu panggilan telepon Kenzo di rumah mewahnya. Sudah 2 hari sejak ia meminta Shira untuk memberikan kalung itu, tetapi Kenzo sama sekali tidak meneleponnya. Oleh karena itu, Nindya hanya bisa menelepon. Saat itu hari Sabtu, jadi Kenzo seharusnya ada di rumah. Sementara itu, Kenzo sedang berada di rumahnya, hendak bersantai setelah konferensi video ketika teleponnya berdering. Ia memeriksanya dan ternyata Nindya yang menelepon. Dengan itu, dia menjawab, "Hai, Nindya. Kenzo, kamu sudah menerima kalungku?" Nindya berbicara dengan nada manis dan gembira. "Ya, aku menerimanya. Bisakah kamu memakainya?" "Anggap saja itu sebagai cara untuk mencegah nasib buruk," pintanya dengan malu-malu. "Apa yang terjadi?" Kenzo bertanya dengan khawatir. "Akhir-akhir ini aku membaca kartu tarot, dan peramal mengatakan Merkuriusku sedang mundur. Jadi, lelaki yang kucintai dan aku harus mengenakan kalung itu di waktu yang sama agar nasib burukku hilang. Kenzo, bisakah kau memakainya selama sebulan untukku?" Nindya memohon dan tidak lupa menambahkan, "Tolong." Tentu saja, Kenzo tidak percaya pada tahayul semacam itu. Dengan itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bisa menitipkan kalung itu padaku selama sebulan, tetapi aku tidak terbiasa memakai kalung." "Lalu bagaimana kalau 3 hari? Pakai saja selama 3 hari, atau bahkan 1 hari pun sudah cukup. Kumohon, Kenzo. Aku merasa sangat sakit beberapa hari terakhir ini. Kemarin, jariku terbentur pintu mobil, dan sekarang perutku sakit." Nindya menceritakan kemalangannya. "Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menyimpan kalungmu dengan aman dan mengembalikannya padamu sebulan kemudian." Kenzo tidak akan memakainya bagaimanapun caranya, karena ia tidak ingin Shira melihatnya. "Oh, oke. Kalau begitu, bisakah kau mentraktirku makan malam-malam ini?" Nindya hanya bisa berpura-pura kesal, melihat Kenzo tidak mau memakai kalung itu, tidak peduli seberapa keras ia memohon. Namun, Kenzo menolak tanpa berpikir 2 kali. "Aku sibuk malam ini. Aku ada rapat. Kapan kamu ada waktu? Aku sangat merindukanmu." Nindya merengek seperti seorang istri yang diabaikan. Namun, hal itu malah membuat alis Kenzo semakin berkerut. "Nindya, jangan buang-buang waktumu untukku. Kau harus lebih sering keluar, mencari teman,
dan menemukan pria yang kau sukai untuk menghabiskan sisa hidupmu. Tidak, Kenzo. Kaulah satu-satunya yang kusukai. Aku tidak akan pernah bisa mencintai pria lain selain dirimu. Nindya berseru penuh cinta seolah-olah dia telah tersulut emosi. Kenzo mengusap pelipisnya saat mendengar kata-katanya, benar-benar terganggu dengan obsesifnya. Nindya, aku sedang sibuk sekarang. Kita bicarakan ini lain waktu saja. Aku tidak ingin mengganggu kehidupanmu. Baiklah, aku akan menunggu. Kamu harus meneleponku. Tentu. Aku akan menghubungimu saat ada waktu luang. Setelah itu, Kenzo menutup telepon. Setelah panggilan itu berakhir, Nindya sedikit terengah-engah sambil duduk di sofa. Dia baru saja dengan berani mengungkapkan perasaannya kepada Kenzo. Tidak peduli apakah Kenzo akan menerimanya atau menolaknya, dia harus menjadikannya miliknya. Bagaimanapun, kenyataannya dia menggunakan tubuh Shira untuk tidur bersamanya. Perang putih berlangsung setiap hari di industri komersial yang penuh ketidakpastian. Pada saat itu, Prasetya sedang duduk di kantornya dengan wajah pucat ketakutan. Perusahaannya tengah menghadapi akuisisi, dan yang mengakuisisinya adalah Wiharja Group yang terkenal di dunia. Mata ganti mata. Wiharja Group dengan kejam mengambil alih perusahaannya, seperti yang telah mereka lakukan terhadap Nugraha Constructions. Pasti ada alasan mengapa Wiharja Group mengincar bisnis bahan bangunan di negeri ini. Cari tahu saja. Aku ingin jawaban. Perintah Prasetya kepada bawahannya saat kemarahan mulai terlihat di pipinya yang tembam. Jika aku bangkrut karena kau, Adam, aku akan menyeretmu bersamaku. Prasetya mengumpat penuh permusuhan. Jelas dia bukan orang yang mudah ketika sampai pada titik ini. Saat hari Senin tiba, Shira menuju kantornya seperti biasa setelah mengantar Leon ke sekolah. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Vano yang menanyakan apakah mereka bisa makan siang bersama. Tentu saja, dia menjawab ya. Mereka memang berteman, dan bertemu untuk makan siang adalah hal yang wajar bagi teman. Saat makan siang, Shira tidak menceritakan kepada Vano apa yang hampir terjadi pada perusahaan ayahnya, melainkan hanya berbicara tentang Leon dan masalah-masalahnya di tempat kerja. Shira, jika kamu mengalami masalah di kantor, jangan ragu untuk memberitahu Kenzo. Silakan saja ganggu dia. Jika dia tidak mau mengatasinya, beritahu aku. Aku akan menegurnya. Vano sangat antusias saat harus menyampaikan masalah kepada sepupunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.